Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, kewaspadaan hidup. Memang akan diambil dari Amos pasal 6 ayat 1 sampai 6. Namun sebelumnya kita justru akan terlebih dahulu membaca ayat mengenai masa pelayanan daripada Nabi Amos. Amos pasal yang pertama, ayat yang pertama demikian bunyinya. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi di sini dikatakan Amos dari Tekoa peternak domba. Jadi sebetulnya profesi daripada Amos ini sebelumnya adalah cuman seorang peternak domba. Bahkan pada waktu-waktu nganggur gitu ya, dia tuh masuk ke hutan jumputin buah ara liar. Itu profesi daripada Amos. Tapi dalam tanda kutip tiba-tiba Tuhan panggil dia menjadi nabi. Ketika tiba-tiba Tuhan panggil seseorang, itu artinya sebetulnya ada situasi yang urgent. Ada situasi yang cukup istimewa. Sehingga orang yang tadinya cuma gembala, yang tadinya cuma nyumputin buah ara, dirubah profesinya. Nah itu kondisinya. Tetapi kalau kita lihat kapan dia mulai melayani, itu dikatakan pada waktu yang menjadi raja di Yudea adalah Uzia, dan yang menjadi raja di kerajaan Israel adalah Yerobeam. Dua nama raja ini perlu saya garis bawahi, itu sebabnya kasih saya warna kuning. Karena ini sebetulnya pada zaman Nabi Amos melayani, ketika kedua raja itu Uzia dari Yehuda, Yerobeam II dari Israel sedang memerintah, kerajaan Israel dan Yehuda itu mencapai second golden age. Kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel mengembangkan kekuatannya sampai merebut seluruh wilayah-wilayah yang dulu direbut oleh musuh, kembali menguasai wilayah pada zaman Daud dan Salomo. Tetapi unik kan kesannya? Dalam kondisi yang sedang begitu luar biasa, kok justru sampai seorang gembala harus menjadi nabi. Kalau saya mau jelaskan tentang Raja Uzia. Raja Uzia ini salah seorang raja yang paling hebat di dalam kerajaan Yehuda. Dia memerintah selama 52 tahun lamanya. Dia mulai menjadi raja pada usia 16 tahun. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Semua berhala-berhala dia robohkan. Makin lama makin kuat kerajaannya. Tetapi menjelang akhir jabatannya sebagai raja, dia jatuh di dalam kesombongan. Sampai dia dihukum mengalami sakit, kusta sampai matinya tidak pernah sembuh. Itu Raja Uzia. Tetapi terlepas daripada waktu dia mati itu, dia mengidap penyakit kusta, paling tidak selama 52 tahun dia memerintah membawa kerajaan Yehuda mencapai ke zaman keemasan yang kedua tadi. Demikian juga Raja Yerobeam. Raja Yerobeam adalah seorang raja dari kerajaan Israel yang memerintah paling lama. 41 tahun lamanya. Kerajaan Israel pada umumnya memerintah singkat-singkat semua. Karena terus-menerus terjadi kudeta, terus-menerus terjadi perebutan kekuasaan. Yerobeam 41 tahun lamanya memerintah, membuktikan dia seorang raja yang cukup kuat. Bersama-sama dengan Raja Uzia, dia membawa kerajaan Israel dalam puncak keemasan, puncak kesejahteraan. Itulah masa pelayanan daripada Nabi Amos. Di satu sisi sebetulnya mereka berdua kecuali memerintah dengan cukup lama, mereka bisa mencapai ke puncak keemasan itu karena pada waktu itu kerajaan Asyur, kerajaan yang paling berkuasa pada zaman itu, sedang mengalami konflik internal. Maka memakai kesempatan ini mereka memperkuat negaranya. Nah ini latar belakang daripada masa pelayanan Nabi Amos. Dan mari kita sekarang melihat Amos pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ya.
Oke, ini sudah berbunyi demikian. Sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion atas orang yang merasa aman di Gunung Samaria. Atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama yang kepadanya mereka kaum Israel biasa datang. Jadi agak unik, Amos ini melayani dua kerajaan. Walaupun dia berasal dari Yehuda tetapi dia berkali-kali diutus oleh Tuhan pergi ke kerajaan Israel menegur dosa orang-orang Israel dan Raja Israel. Sampai pernah diusir, sana kamu pulang cari duit di negaramu sendiri, jangan di sini. Itu Amos. Maka itu sebabnya di dalam ayat pertama ini dikatakan celakalah orang yang merasa aman di Sion, mewakili kerajaan Yehuda. Dan orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Pada zaman ketika mereka waktu itu merasa begitu kuat kerajaannya, mereka itu merasa raja kamilah yang membawa kami ke dalam kesejahteraan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu semua tetap adalah anugerah Tuhan. Tuhan itu punya anak yang bikin jengkel. Dibaikin salah, dikerasin salah, kira-kira begitu ya. Kalau hukuman-hukuman diberikan, ngomong Tuhan kok kami dihukum, kok bangsa lain yang lebih jahat tidak engkau hukum tetapi kami dihukum. Dikasih bencana alam tidak bertobat. Tetapi kalau dikasih kesejahteraan seperti zaman Usia dan zaman Yerobeam, mereka pikir yang hebat rajanya, bukan Tuhan. Itulah yang saya katakan kadang-kadang jengkel bukan kalau kita punya anak dikerasin salah, dibaikin tidak nurut. Itulah zaman itu. Maka Amos berkata, celakalah orang yang merasa aman di Sion, celakalah orang yang merasa tentram di Gunung Samaria. Hai kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel, jangan lupa bukan rajamu yang membuat engkau ini bersejahtera. Itu sebabnya kalau saya meloncat dikit kepada Yesaya pasal 6, karena Yesaya juga melayani pada akhir akhir masa jabatan Raja Usia. Di dalam Yesaya pasal 6 dikatakan, pada tahun matinya Raja Usia, aku melihat tahta Allah di surga. Serafin berteriak, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa pada waktu Raja Usia meninggal, Yesaya melihat penglihatan Allah yang bertahta di surga. Sebetulnya Tuhan mau mengatakan, kalau engkau selalu bergantung merasa aman, mendapatkan perlindungan daripada raja yang kuat, salah. Karena sekuat-kuatnya raja, selama-lamanya seorang raja memerintah 52 tahun lamanya, tetap akhirnya akan mangkat dan meninggal. Tetapi Tuhan adalah raja yang tidak pernah turun tahta. Nah pada zaman seperti inilah itu sebabnya dikatakan, kalau kamu merasa tentram karena rajamu kuat, hai Yehuda, hai Israel, engkau keliru. Hai pejabat-pejabat bangsa yang utama, yang kepadanya rakyat minta nasihat, yang kepadanya rakyat minta perlindungan, celakalah jikalau engkau merasa itu karena kehebatanmu. Itu Amos pasal 6 ayat yang pertama. Lalu dikatakan dalam ayat yang kedua begini, menyeberanglah ke Kalne dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Lebihkah mereka dari kerajaan-kerajaanmu? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kaum yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi membuat tirani kekerasan mendekat. Saya baca terlebih dulu terusnya. Yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan berleha-leha di ranjang, yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun. Yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gambus seperti Daud, mereka memainkan alat-alat musik. Yang minum anggur dari bokor, yang beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf.
Dari 6 ayat ini sebetulnya kalau saya simpulkan dulu apa yang terjadi pada waktu Amos yang sebetulnya hidup nyaman-nyaman sebagai seorang gembala, tiba-tiba harus menjadi seorang nabi. Melayani sebagai seorang nabi pada zaman yang orang-orang merasa enak, tetapi harus menyampaikan teguran, itu enggak enak. Itulah Nabi Amos dipanggil. Dan kenapakah dia dipanggil? Sebetulnya kalau kita simpulkan dulu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, karena pada waktu itu karena merasa rajanya kuat dan raja itu walaupun kuat tetapi juga tidak membawa seluruh pertobatan kepada bangsa kerajaan Yehuda maupun Israel. Mereka itu tetap dalam penyembahan berhala. Lalu karena mereka itu kuat, negaranya sedang pas bagus-bagusnya, rajanya hebat, tentaranya kuat. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin itu sangat kontras. Dalam kondisi seperti ini ketika yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat menderita, maka sebetulnya selalu yang terjadi apa? Ketidakpekaan dan kepedulian pada orang miskin dan lemah. Sebaliknya penindasan dan kekejaman dilakukan oleh yang kaya kepada yang miskin dan lemah. Selalu terjadi seperti itu. Nampak-nampaknya di Indonesia juga sedang terjadi hal-hal seperti ini. Ya. Sampai kapan kita tidak ngerti, tetapi kita sebagai orang Kristen harus terus berdoa untuk bangsa kita. Penyembahan berhala, kesenjangan antara miskin dan kaya terlalu kontras, terlalu lebar. Tidak peka terhadap orang-orang miskin, bahkan yang kaya, yang kuat menindas, memakai orang-orang yang lebih lemah sebagai pijakan supaya naik lebih tinggi, kaya, lebih kaya, lebih kaya dan lebih kaya. Itulah zaman Amos melayani. Mari kita melihat ayat selanjutnya ketika dikatakan, beginilah firman Tuhan karena 3 perbuatan Yehuda dan bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Karena mereka menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Tetapi disesatkan oleh berhala-berhala dusta yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Makmur sing makmur pada zaman Raja Uzia. Tapi melalui Nabi Amos dikatakan apa? Kejahatan daripada kerajaan Yehuda itu 3 bahkan 4. Artinya apa? Udah mentok. Tentu maksud itunya bahasa ilustrasi ya. 3 bahkan 4. Itu sudah melampaui batas. Dan kemudian disebutkan apa saja. Ya. Mereka menolak hukum Tuhan. Tidak berpegang pada ketetapannya. Disesatkan oleh berhala-berhala. Menolak bahkan tidak taat. Ada orang yang menerima tetapi belum berani taat. Banyak orang Kristen hari ini mengatakan ya firman Tuhan benar sih. Tapi dalam kondisi zaman seperti ini susah untuk ditaati. Itu sedikit lebih mending dibandingkan yang ngomong aku tidak percaya firman Tuhan itu benar. Itu sebabnya tidak perlu ditaati. Cuma sedikit lebih mending loh ya. Jadi tetap jelek. Ya itulah orang-orang Israel pada waktu itu. Bahkan menolak. Kerajaan Yehuda. Ya itu ayat. Tetapi kemudian karena Amos juga melayani di Israel. Dia mengatakan demikian untuk Israel. Beginilah firman Tuhan karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Perhatikan. Mereka menjual orang benar karena uang. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan menyingkirkan orang sengsara dari jalan keadilan. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. 3 bahkan 4 dosa daripada Israel. Yang kaya, yang kuat menindas yang
miskin. Untuk urusan-urusan yang sepele. Dikatakan apa? Menjual orang menjadi budak gara-gara utang sebanyak harga sepasang kasut. Sepasang kasut berapa sih? Zaman dulu pasti kasut tidak semahal-mahal zaman sekarang ya. Karena sekarang yang mahal-mahal pun sebetulnya karena mereknya. Ya kan? Padahal bangsa Israel, umat Yahudi itu melalui Taurat Musa diberikan aturan-aturan yang begitu detail bagaimana seharusnya mereka yang kaya itu memperhatikan yang miskin. Misalnya kalau ada orang yang menjadi budakmu tahun ke-7 harus dibebaskan. Kalau ada orang utang padamu tahun ke-7 belum bisa melunasi juga harus dilunasi. Ada orang menggadaikan tanahnya karena pailit atau apa, tahun ke-7 harus dibaliki. Macam-macam aturan itu. Bahkan kalau engkau miskin, kamu boleh masuk dengan sembarangan kebun anggur atau kebun buah ara orang lain, makan di tempat boleh, asal jangan bawa tas kresek. Itu aturannya. Tetapi sekarang pada zaman Amos melayani dikatakan apa? Karena gara-gara sepasang kasut orang dijual jadi budak. Orang-orang miskin dipaksa untuk keluar dari jalan keadilan. Artinya apa? Udah miskin dalam kondisi benar. Karena yang kaya punya hubungan dekat dengan pemerintah. Masuk pengadilan yang salah yang miskin. Itulah yang dikatakan orang miskin dipaksa keluar dari jalan keadilan. Inilah zaman pada Amos melayani khususnya pasal 6 ayat 1 sampai 6 memang menegur kerajaan Israel yang sangat sudah begitu rupa keadaannya. Nah, itu sebabnya tadi ayat 2 dikatakan menyeberanglah ke Kalne. Lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergilah ke Gad, daerah orang Filistin. Lebihkah mereka dari kerajaan-kerajaanmu? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kaum yang menganggap jauh dari malapetaka, tetapi membuat tirani kekerasan mendekat. Disebutkan 3 kota, Kalne, Hamat, dan Gad. Nah, ketika kota ini sebetulnya adalah kota yang sudah dihancurkan oleh musuhnya, adalah kota-kota dari kerajaan Asyur dan Filistin. Gad itu di Filistin. Beberapa kota ini sebetulnya kota perbentengan yang cukup kuat. Tetapi mereka pada waktu Amos melayani itu sudah dihancurkan. Maka itu sebabnya melalui Nabi Amos Tuhan berkata kepada orang Israel, lu lihat. Itu loh kota Hamat, Gad, dan Kalne yang begitu kuat juga bisa hancur kok. Emangnya kerajaanmu jauh lebih hebat dari mereka. Lihat mereka bisa jadi reruntuhan. Apa jaminannya kerajaan Yehuda dan Israel tidak akan jadi reruntuhan. Tetapi orang-orang Israel yang begitu berdosa dikatakan masih merasa aman-aman saja. Masih membuat tirani, pemerintah yang dengan tangan besi, yang hanya mementingkan kepentingan pejabat. Itulah yang terjadi dalam kerajaan Israel. Itu sebabnya kemudian digambarkan. Yang minum anggur dari pokor dan beroleskan minyak yang paling baik. Tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Saya aneh. Kerajaan Israel tetapi di sini dikatakan tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Amos pasal 6 ayat 6 adalah teguran Tuhan melalui Nabi Amos khususnya untuk kerajaan Israel dari ayat 1 sampai 6. Dipakai frasa tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, karena di dalam kerajaan Israel, suku yang paling dominan dari kerajaan Israel adalah suku Efraim. Itu adalah suku dari keturunan Yusuf. Yusuf punya 2 anak, Manase dan
Efraim. Yang paling dominan adalah Efraim. Ya. Maka itu sebabnya ketika dikatakan keturunan Yusuf sebetulnya merujuk kepada kerajaan Israel. Yang melayani sejaman dengan Nabi Amos, saya memberikan perbandingan, itu Hosea. Di Hosea pasal 7 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim berarti menunjuk kepada Israel. Menjadi merpati yang lugu. Tidak berakal. Kepada Mesir mereka berseru, kepada Asyur mereka pergi. Kekuatan mereka pada zaman Raja Yerobeam sedikit banyak karena apa? Ya udah berdamai. Apalagi mereka lagi konflik internal. Berdamai memakai kesempatan itu memperkuat diri. Inilah yang disebut. Hosea mengatakan Efraim mewakili kerajaan Israel seperti merpati yang lugu. Tidak berakal. Maka itu sebabnya melalui Nabi Hosea Tuhan pernah berkata, Israel atau Efraim itu seperti roti bundar yang tidak dibalik. Apa maksudnya ketika Hosea mengatakan Israel seperti roti bundar yang tidak dibalik? Roti itu zaman orang Israel itu kan digoreng tetapi dengan minyak yang tidak terlalu banyak. Nah kalau tidak dibalik, bawahnya sudah angus, atasnya masih mentah. Artinya apa? Penghukuman sudah begitu dekat tetapi belum sadar. Itulah kerajaan Israel pada waktu itu. Maka dikatakan mereka ini sudah mendekati hancurnya keturunan Yusuf. Maksudnya karena itu tadi. Efraim adalah suku dominan dari kerajaan Israel dan Efraim adalah keturunan Yusuf. Yang kedua saudara ketika dikatakan itu, sebetulnya melalui apa yang dikatakan Nabi Amos, ada sebuah panggilan belajar sejarah tentang bagaimana Tuhan menyertai Israel. Melalui apa? Melalui pengalaman Yusuf. Waktu Yusuf dijual sebagai budak, lalu ketemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf itu berkata demikian. Itu dalam Kejadian pasal 45. Ayat 4 dan 5. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, mendekatlah kepadaku. Lalu mereka pun mendekat, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah ini adalah pada waktu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri. Karena terjadi kelaparan, Yakub menyuruh anak-anaknya membeli makanan sampai ke Mesir. Kali pertama Yusuf lihat ini kakak-kakaknya udah sedih banget, pengen ngerangkul gitu ya, pengen memeluk mereka satu persatu tetapi ditahan-tahan. Lalu dia ngomong, lain kali kalau kamu datang lagi membeli makanan di sini, kamu harus bawa adikmu. Kakak-kakaknya saudara-saudara bingung, kok ini Yusuf tahu kalau masih punya adik gitu ya. Waktu itu tinggal satu anak Rahel yang dikasih oleh Yakub yaitu Benyamin. Itu adik dari ibu yang sama dengan Yusuf. Nah kali kedua ketika beli makanan lagi, Benyamin diajak. Tapi Yusuf pura-pura, ternyata di tengah-tengah makanan yang dibeli itu ditaruh pialanya Yusuf yang dari emas kira-kira begitu ya. Setelah mereka pergi dikejar. Lalu ngomong, ada di antara kalian ya yang mencuri tempat minuman daripada Perdana Menteri Yusuf. Enggak ada. Diperiksa. Ketemunya di mana? Di tempat makanannya Benyamin. Benyamin mau ditangkap oleh Yusuf. Muncullah Yehuda. Jangan dia yang ditangkap. Aku yang jamin papa untuk membawa adik terkecil, aku saja yang ditangkap. Melihat kakaknya sekarang udah pada akur, enggak kayak dulu jual dirinya.
Ya, Yusuf tidak tahan. Mengatakan demikian, ini aku Yusuf. Konteksnya itu di sana. Lalu tentu kakak-kakaknya takut dong, cilaka. Yang aku jual ternyata sudah menjadi orang paling berkuasa. Yusuf berkata demikian. Aku Yusuf, memang kamu menjual aku. Tetapi ini karena antisipasi, persiapan Tuhan untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Maka Tuhan mengutus aku mendahului kalian semua. Ini bukti satu pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maka ketika Amos berkata, mereka orang-orang kaya itu terus hidup bermeleha-leha, makan makanan enak sambil memainkan musik-musik, hidup foya-foya tanpa memperhatikan yang miskin. Bahkan menindas orang-orang yang lemah. Disebut kata Yusuf. Ingat, ada pemeliharaan di dalam diri Yusuf ketika zaman itu. Jadi supaya mereka ini menoleh kepada panggilan sejarah bagaimana Allah setia kepada mereka dan seharusnya mereka juga setia kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Yusuf mempunyai anak sulung Manase, dia diberi nama Manase karena katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesyukuranku dan rumah ayahku. Namun sekarang Israel justru tidak setia dan meninggalkan dan melupakan Tuhan. Dan segera akan menuai kehancuran namun tidak juga bertobat. Itu sebabnya tadi dalam ayat yang ke-6 dikatakan padahal sekarang ini keturunan Yusuf sudah mulai hancur, artinya kerajaan Israel sudah mulai hancur. Menolehlah kepada sejarah. Selama seorang setia kepada Allah, Allah akan lebih setia padanya. Dan itu terbukti melalui kehidupan Yusuf. Dalam keadaan apapun dia selalu setia kepada Tuhan. Selalu takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan dia lebih setia daripada Yusuf. Itu alasan yang kedua nama Yusuf disebut. Alasan yang ketiga sebetulnya sebuah kritik terhadap kesenjangan sosial. Yusuf dikenal sebagai pejabat tinggi yang bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sementara pejabat pada zaman Amos menjalankan pemerintahan dengan kekerasan dan tak peduli penderitaan rakyat. Nah, inilah kondisi daripada orang-orang kerajaan Israel pada zaman pelayanan daripada Yusuf. Mari kita sekarang mencoba introspeksi. Berwaspada pada zaman di mana kita sekarang ini hidup. Baik itu kalau kita lihat dari keadaan bangsa kita. Belum lama Bapak Presiden Prabowo menjadi presiden. Kita dikejutkan dengan korupsi yang mega korupsi di tengah-tengah Pertamina. Pejabat-pejabat tinggi, ada pengoplosan, itu semua korupsi yang luar biasa. Nanti mungkin disusul dengan korupsi-korupsi yang lebih besar lagi. Sekarang sampai pada hari ini yang terbesar yaitu kasus yang di Pertamina. Tapi nanti akan dikuak satu persatu. Dan selama ini terus terang kalau kita mau jujur, belum ada tanda-tanda bangsa kita bertobat. Maaf kata, kadang-kadang saya mendengar juga sidang misalnya pembicaraan DPR dengan pejabat yang dipanggil. Mereka DPR ngomongnya tuh bagus-bagus kelihatannya hebat-hebat. Tapi jujur aja saya dalam hati itu muak gitu loh ya. Waktu ngomong gitu tuh tetapi di belakangnya mereka sering melakukan apa kita tahu persis lah ya. Salah satunya misalnya yang jelas. Undang-undang untuk pemiskinan korupsi yang nolak siapa? DPR. Logikanya tuh enggak ketemu gitu loh. Orang korupsi mau diambil lagi hasil korupsinya enggak boleh, itu logika mana? Itu yang paling sederhana bukan? Tetapi itulah negara kita.
Kita sebagai orang Kristen tidak boleh cukup hanya mengatakan aku muak. Kita harus mengasihi dan menangisi bangsa kita, bertekun dan berdoa untuk bangsa ini. Di tengah-tengah zaman yang seperti ini, Tuhan izinkan ada gereja-gereja hadir di tengah-tengah bangsa kita. Tetapi celakanya kalau kita mau jujur ngomong, bahkan ada gereja-gereja yang sebetulnya juga melakukan hal yang mirip-mirip. Ya, jemaatnya ada yang miskin, tapi pendetanya koleksi mobil mewah. Setiap kali khotbah, kan beberapa tahun yang lalu viral kan, pendeta miliatan, bajasnya, pennya, semuanya. Sekali khotbah yang tampil di badan ini ratusan juta. Tanpa peduli. Persembahan dari orang-orang yang memeras keringat mengumpulkan persembahan. Gereja pun ada yang seperti itu. Artinya sebetulnya yang mau kita perlu pikirkan adalah dan berwaspada. Dalam kondisi apalagi zaman kita sekarang ini. Di mana menawarkan banyak hal yang bisa mendatangkan kenikmatan bagi kita. Kita harus waspada. Jangan sampai kita kehilangan kepekaan kepada orang-orang yang lemah. Kita terus fokus mengejar apa yang aku inginkan, apa yang aku inginkan, apa yang aku inginkan. Kalau kita mau jujur, saya percaya sebagai manusia, baik itu hamba Tuhan, rohaniwan atau siapapun juga, sebelum meninggal dunia, tidak akan ada yang berani mengatakan semua yang kuinginkan aku sudah mendapatkannya. Kalau ada orang yang ngomong semua yang aku inginkan selama aku hidup aku sudah mendapatkan semuanya, ini orang yang paling sombong di antara orang-orang yang sombong. Tetapi permasalahannya bukan itunya. Kalau kita mau terus mengejar keinginan kita saja tidak akan pernah selesai. Itu sebabnya sampai mati pun tetap mengatakan masih banyak keinginanku yang belum tercapai. Tetapi apakah itu panggilan hidup kita? Di tengah-tengah zaman yang selalu menawarkan banyak hal. Maaf kata ini ngaku dosa ya. Minggu kemarin saya kan sampai Selasa kan ada di Surabaya. Saya ngobrol dengan teman-teman bicara soal HP gitu dan segala macamnya. Lalu ngobrol lah soal HP Samsung lah, iPhone lah, bicara lagi soal perang tarif lah, lalu bicara soal Huawei. Saya guyonan ngomong begini. Ini Samsung saya ini saya tunggu-tunggu kapan rusaknya. Supaya bisa saya beli produk China, Huawei gitu ya. Ini si guyonan sih ya. Tahu saudara, setelah saya ngomong gitu. Waktu pulang, HP saya ketinggalan. Celaka ini. Cuman satu nomor tok sekarang yang saya hafal. Nomor istri tercinta. Tadinya saya mau kepikirkan ya, wah ini gimana ini ya. Saya telepon, pinjem telepon, saya telepon, tapi kebetulan itu di silent. Padahal Selasa pagi saya ini harus ada Zoom meeting dengan satu kelompok lain. Nah nanti gimana itu kalau Zoom meetingnya, nomor teleponnya dia saya tidak ngerti, saya tidak bisa ngomong kalau dia HP-nya hilang dan sebagainya. Wow, kali pertama saya kehilangan HP karena apa? Menanti-nantikan HP saya rusak karena kepingin yang lain. Pendeta aja kayak begitu apalagi jemaat. Ngakulah. Ya kan? Itu kalau kita mau jujur loh. Terlalu banyak hal yang kita bisa kepingin. Baru ini muncul produk ini. Sorry, dulu saya hobi koleksi kamera. Lama-lama stop, enggak kantong, enggak cukup ngejar. Baru keluar ini sebentar, keluar produk baru. Baru keluar ini, udah ada stop. Kantong enggak bisa mengejar keinginan kita. Tetapi ada orang yang mungkin bisa. Kalau ada orang yang kantongnya cukup untuk mengejar semua keinginannya, mari kita berwaspada.
Tuhan berkata, ingat, pekalah terhadap kondisi orang-orang miskin. Saya percaya, tidak salah. Secara manusia, secara umum loh ya. Kita menggunakan apa saja yang kita punya untuk keinginan kita. Tetapi di hadapan Tuhan, mungkin kita dianggap bersalah. Karena bukan hanya untuk itu saja Tuhan memberkati kita. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Untuk peduli kepada kehidupan orang-orang miskin. Dan jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Orang miskin pasti malas bekerja. Tidak. Banyak orang miskin karena apa? Lahannya, kesempatannya diambil oleh orang-orang yang lebih kuat. Dulu saya setiap minggu duduk memimpin PA bersama-sama dengan pemulung-pemulung yang ngambil kerdus-kerdus untuk dijual kiloan. Masih ingat pada zaman Soeharto, akhir-akhir menjelang pemerintahan Soeharto, pernah ada import sampah dari luar negeri. Bagi saya itu pemulung internasional. Ketika sampah-sampah dari luar negeri diimpor, dikirim ke pabrik-pabrik untuk di-recycle, jadi kertas lagi. Income daripada pemulung-pemulung binaan saya ikut PA setiap minggu, saya tanya, sekarang gimana? Susah Pak. Yang kami ambil itu kotor, belum dipack dengan begitu padat, harga jadi turun. Sebelum harga turun aja kami hidupnya pas-pasan. Ya untung satu kali pernah terjadi, ada pada waktu import sampah itu terkontaminasi dengan bahan-bahan berbahaya lalu pernah di stop. Tidak tahu sekarang masih ada import sampah enggak. Tetapi yang jelas itulah kondisi negara kita. Yang kecil tidak mendapat proteksi dari pemerintah. Ya. Malang tuh dulu terkenal dari batu itu apel Malang. Apel mana lagi? Dulu kalau saya waktu masih kuliah di Malang, balik ke Jogja, bawa oleh-oleh apel Malang. Sekarang apel di Batu kalah sama apel Washington. Ya kan? Kan ada apel Malang, ada apel Washington itu zaman Angelina Sonda. Ya. Sekarang petani-petani di Indonesia mau jadi petani susah. Pupuknya dipersulit, kalah sama impor. Ya, terlalu banyak kalau saya mengungkapkan hal ini. Sekali-sekali lah ya, kita berpikir daripada aspek yang cukup luas. Berwaspadalah. Baik diri kita, baik gereja-gereja di Indonesia, berdoalah untuk mereka semua. Baik untuk negara kita. Jikalau begini terus, sekaya-kayanya Indonesia dikorupsi habis-habisan juga akan habis. Kalaupun sampai zaman kita tua masih ada, kita tidak pernah berpikir untuk anak cucu kita. Dan kalau kita suka, ya sudah tidak apa-apa nanti anak cucu kita pergi ke luar negeri. Emang di luar negeri lebih baik? Belum tentu. Belum tentu. Ada waktunya. Tuhan akan menyatakan tindakannya yang keras. Jikalau kepada kerajaan Yehuda bisa, kerajaan Israel bisa, kenapa untuk zaman ini bagi negara kita tidak? Mungkin sekali. Minimal Alkitab berkata, semakin dosa meningkat hanya membuktikan kedatangan Kristus kedua kali sudah semakin dekat. Siapkah jikalau itu terjadi? Didapatinyakah kita dalam sebagai seorang hamba yang baik ketika Kristus datang kedua kali? Berwaspadalah atas hidup pada zaman yang sekarang.